Video kali ini aku bakal share ya beberapa hal yang wajib kita punya ya di bulan Ramadan ataupun mungkin ya di kehidupan kita sehari-hari kalau misalnya asam lambung kita masih sering kambuh ya. Atau mungkin tiba-tiba muncul nih asam lambungnya, sensasinya apa sih yang harus kita stok di rumah agar pada saat kambuh itu kita nggak bingung, aduh harus minum apa nih, harus minum apa. Di sini aku udah menyediakan beberapa, ada obat herbal, kemudian ada ramuan-ramuan tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan insya Allah puasanya lancar tanpa adanya sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal jawab lagi beberapa pertanyaan kalian dan aku akan sharing berdasarkan pengalaman aku. Jadi teman-teman, aku juga pejuang asam lambung ya. Hampir 3 tahun aku berjuang dan aku udah endoskopi, udah USG juga. Hasil diagnosanya adalah peradangan ya di dinding lambung aku. Jadi aku itu gastritis teman-teman. 1001 sensasi pernah aku alami. Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah takut. Aku juga pernah mengalami hal yang sama seperti kalian ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan berikan beberapa tips ya, dan memberikan beberapa motivasi lagi agar kalian bangkit ya. Dipastikan kalian tonton videonya sampai selesai ya, dan semoga video ini membantu kalian. Buat kalian yang baru datang, yang baru bergabung di channel YouTube aku, selamat datang, selamat bergabung ya. Semoga video-video yang aku share selama ini bisa memotivasi kalian, membuat kalian bangkit dan terbebas ataupun terhindar dari sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Memang asam lambung ini tidak bahaya ya, jadi kalian gak usah takut. Asam lambung itu bisa sembuh total, tapi tergantung dari manusianya. Jadi kalau misalnya kita pengen sembuh, harus menerapkan pola hidup sehat ya, pola pikirnya dijaga, dikontrol, harus happy. Kemudian makanannya juga diperhatikan, apalagi di bulan Ramadan, wajib banget memperhatikan menu-menunya. Kemudian juga pada saat berbuka, sahur juga wajib memperhatikan ya, nggak boleh berlebihan dan nggak boleh, kalau bisa kita harus menghindari yang pantangannya dulu seperti minyak, goreng-gorengan, kemudian soda, kafein itu wajib banget dihindari ya, terutama di bulan Ramadan. Banyak banget yang bilang kalau puasa itu bisa menyehatkan atau menyembuhkan lambung ya. Dokter Grenda juga dari Rumah Sakit Pertamina mengatakan benar. Jadi untuk berpuasa itu bisa menyembuhkan lambung karena makanan kita lebih terkontrol, kemudian jamnya juga lebih diperhatikan, pikirannya juga bisa dikontrol, aktivitas kita kebanyakan melakukan hal yang positif. Tapi teman-teman, tidak semuanya, tergantung dari kondisi kita. Harus mengenali dulu nih apakah kita dispepsia organik atau dispepsia fungsional. Kalau dispepsia organik harus berhati-hati karena ini terjadi biasanya ada radang, ada tukak, ada luka, ada iritasi dan lain sebagainya di lambung ya. Kecuali dispepsia fungsional ini setelah lakukan pemeriksaan ternyata semuanya normal. Itu biasanya dari faktor pikiran, makanya disarankan untuk puasa agar pikirannya lebih tenang dan melakukan hal yang positif ya, terutama kayak misalnya tadarusan, sholawat. Intinya harus berfokus pada hal-hal yang positif. Nah, di video kali ini aku bakal share apa aja sih yang wajib kita miliki di bulan Ramadan ya, kalau kita pejuang asam lambung, agar kita itu nggak kambuh-kambuhan. Dan kalau misalnya tiba-tiba asam lambung kita naik pada saat kita berpuasa, apa yang harus kita lakukan ya. Dan di sini aku bakal share karena banyak ya yang nanya ke aku, Bunda gimana puasanya? Alhamdulillah aku bisa puasa normal, lancar. Cuman kemarin itu beberapa hari aku nggak puasa karena halangan ya, jadi sekitar 6 hari aku nggak puasa teman-teman. Tapi saat ini alhamdulillah udah puasa kembali. Jadi aku tuh menjaga pola makan aku ya. Jadi aku selalu share menu-menu aku ya. Insya Allah nanti aku bakal buatin video A Day in My Life ya, selama puasa di rumah ataupun di kantor. Jadi wajib banget kalian ikutin videonya ya. Nah jadi kalau misalnya kita lagi berpuasa, apa aja sih yang wajib kita punya, yang kita miliki kayak obat-obatan ataupun mungkin herbal. Apalagi nih kalau misalnya masih banyak banget sensasi ya pada saat sahur ataupun pada saat buka, apa aja yang harus kita miliki. Nah yang pertama itu yang wajib kalian miliki adalah madu. Madu itu wajib banget, mau madu apa aja ya. Aku tuh selalu madu Savia, kemudian madu akasia, ini wajib kita punya. Atau bisa juga stok madu Z-Smart
ini adalah madu yang aman untuk lambung. Ini sih bisa dikonsumsi siapa aja, tapi kalau madu Z-Smack ini adalah bantu aku pada saat itu, pada saat pemulihan, pada saat penyembuhan juga. Sebelum endoskopi aku rutin konsumsi ini hampir 9 botol teman-teman. Harganya itu 145.000, aku beli sendiri, bayangkan. Karena memang cocok sama aku. Kalau misalnya kita siapin atau memiliki fresh mark atau yang lainnya, boleh nggak? Ya boleh, nggak, aku nggak ngelarang. Tapi yang cocok sama aku pada saat itu adalah madu Z-Smack. Jadi aku selalu nyetok ini. Ini cara konsumsinya gimana? Jadi kalau misalnya kalian masih sering kambuh nih, atau masih belum pulih total, masih sering kumat-kumat ya, jadi sebelum sahur itu 30 menit minum ini dulu, konsumsi ini dulu ya. Konsumsi ini. Kemudian setelah minum itu kan biasanya kita mempersiapkan menu-menunya, lanjut makan. Dan setelah konsumsi ini kalau bisa minum air putih 1 gelas ya. Nah kemudian selain madu Z-Smack ya, kalau misalnya bunda itu kemahalan, aku nggak bisa beli ya, belum turun nih THR-nya, jadi aku saranin bisa pakai madu biasa aja. Madu biasa misalnya ya, kasih kurma. Ini aku pakai kurma apa aja ya, boleh kurma ajwa, boleh kurma safia, boleh kurma bam. Aku itu selalu ambil 3 atau 5 biji kurma ya, 5 biji kurma, kemudian masukkan ke gelas ya. Ini aku pakai kurma safia ya, jadi ambil 3 biji kurma, kemudian atau 5 biji masukkan ke gelas. Setelah itu tambahkan air hangat, kasih madu. Madunya 1 sendok atau 2 sendok makan. Ditunggu sekitar 30 menitan. Setelah itu diminum. Biasanya nih kalau misalnya aku minum ramuan ini ya, pada saat berbuka puasa ataupun setelah sahur, tapi nggak konsumsi madu Z-Smack ya. Jadi salah satunya aja. Kemudian selain madu dan juga kurma, kemudian madu Z-Smack, apa juga yang harus kita punya? Kalau misalnya nih kalian pengen nyetok obat-obatan kayak obat-obatan yang dijual bebas di apotik gitu ya, atau ini juga bisa di stok ya. Ini terbuat dari herbal, ada kandungan avominolnya ya, jahemprit. Jadi ini bagus untuk lambung. Dikonsumsinya biasanya nih aku konsumsinya itu 30 menit sebelum makan atau 1 jam setelah sahur. Jadi disesuaikan aja, tapi pilih satu-satu aja ya. Jadi tuh aku selalu stok beberapa obat-obatan tergantung dari sensasi yang aku alami. Kalau misalnya nih perut aku lagi kembung, nah yang aku minum ini ya, karena ini bisa mengatasi mual, perut kembung, perut begah. Boleh nggak sih bun kalau misalnya kita nggak ada herbavomis, minum obat yang lain kayak madu Z-Smack? Boleh. Jadi ini adalah juga bagus, tapi dikonsumsinya sebelum makan. Kalau misalnya kalian nggak punya ini ya harus yang ini, jadi salah satunya. Tapi kalau misalnya aku hanya punya omeprazol atau lansoprazol, boleh, nggak apa-apa. Jadi menurut aku harus punya. Jadi kita harus ada salah satu obat-obatan lambung di rumah selama bulan Ramadan. Tapi kalau aku nih, aku stok semuanya ya, untuk mengantisipasi aja sih. Karena menurut aku ya kesehatan itu lebih penting daripada segalanya. Jadi meskipun nggak aku konsumsi semuanya ya, aku simpan aja obat-obatan yang cocok sama aku, seperti itu ya. Nah kemudian selain herbavomis, madu Z-Smack, apalagi yang harus kita punya? Tepung Garut. Tepung Garut ini wajib banget ya di bulan Ramadan. Mau tepung Garut yang original ya, yang kayak gini, atau jenang gemi. Ini aku beli jenang gemi yang 30 piece 200.000. Kenapa? Karena selama bulan Ramadan aku tuh malas ribet. Jadi ini bisa diseduh dengan pakai air panas ya, kemudian bisa diaduk ke dalam panci. Ini bisa karena aku beli ini dulu 1 paket ya, jadi kita nggak perlu nambahin gula aren lagi, nggak perlu nambahin madu lagi. Jadi menurut aku ini lebih simple dan lebih praktis. Aku kalau pulang kampung ya, kemarin pulang ke Serang juga bawa ini beberapa bungkus, karena ini adalah bentuknya kayak gini. Jadi sekali minum itu ya, atau sekali konsumsi 1 saset kayak gini, bisa diaduk ke dalam panci atau dilarutkan dulu dengan air biasa lalu dikasih air yang mendidih. Ini lebih praktis menurut aku. Dan ini rasa gula merah, jadi kalian boleh milih, ada rasa gula merah, rasa vanila, kalau nggak salah ya rasa pisang. Ada banyak variannya sih ya. Buat kalian yang mau samaan, link pembeliannya ini aku cantumkan di bawah judul ya, di description ya. Kalau yang ini juga boleh, sama aja sih ya. Tapi kalau ini kan masih polos, masih original, beda dengan ini. Kalau ini harus ditambahin madu dulu atau ditambahkan gula aren
Nah, saran aku nih teman-teman, pada saat sebelum berbuka puasa, kalau kebiasaan aku selalu sedia tepung Gerut. Pertama, pada saat berbuka itu yang aku konsumsi duluan adalah air hangat ya. Air hangat dulu, kemudian biasanya kurma ya. Ini juga kurma aku cantumkan di description ya linknya. Kalau misalnya nggak ada kurma, langsung konsumsi si tepung Gerut ya, itu nggak apa-apa. Jadi menurut aku itu lebih adem di lambung. Kenapa aku saranin kalian siapkan tepung Gerut, karena perut kita itu kan habis kosong seharian ya. Jadi jangan langsung makan kayak yang keras-keras kayak gorengan, itu kalau bisa dihindari dulu. Tapi kalau misalnya aduh aku nggak punya tepung Gerut bun, kalau misalnya pengen beli, boleh aku cantumkan di description video ini ya, di bawah judul. Atau mungkin kalau misalnya nggak mau beli tepung Gerut, boleh konsumsi ya air putih biasa aja atau air tajin. Air tajin ini menurut aku juga lebih mudah karena lebih murah, lebih praktis, bisa menggunakan beras yang kita gunakan sehari-hari di rumah. Jadi ambil beras 2 sendok makan, dicuci bersih, kemudian dimasak dengan api sedang di atas panci ya, kompor. Kemudian kalau udah mendidih, udah hampir matang berasnya, kita ambil airnya atau kuahnya, masukkan ke dalam gelas. Setelah itu tambahkan madu. Kalau misalnya mau polos juga boleh. Biasanya sih aku pakai itu tuh lebih bagus juga ya, sama sih. Jadi kalian pilih salah satunya aja. Kalau aku nih selama bulan Ramadan ya, saat ini juga aku masih stok karena menurut aku ini enak. Aku tuh takut ya, kaget lambungnya pada saat seharian kosong tiba-tiba makan. Kalau misalnya makan nasi tiba-tiba itu nanti bakalan kaget karena habis kosong sekitar 14 jam ya. Nah tadi aja nih teman-teman, aku itu baru buka puasa karena seharian aku jualan ya teman-teman. Aku punya usaha dadakan yaitu jualan pisang hijau Makassar, karena aku orang Sulawesi ya teman-teman. Jadi banyak yang tahu kalau pisang hijau itu enak, makanya aku jualan. Dan tadi tuh aku haus banget seharian, dari setelah subuh aku mulai buat pisang hijau sampai jam 4 tadi baru berhenti ya, jam 4 sore. Makanya aku tuh kayaknya aduh segar banget nih kalau mau buka pakai pisang hijau. Aku tuh habis minum air hangat, nggak mikir panjang, langsung makan pisang hijau ya. Alhamdulillah sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian nih yang masih kayak ada sensasi atau masih belum pulih, masih proses penyembuhan, jangan dulu ya. Jadi kalau bisa harus teratur, konsumsi air putih, kemudian minum tepung Gerut ataupun air tajin, lanjut konsumsi kurma. Kalau misalnya masih minum madu ya, madu Z-Smack boleh dikonsumsi, tapi saran aku sih sebelum sahur ya kalau madu Z-Smack. Tapi kalau misalnya habis buka puasa nih, aku tuh begabun, banyak banget gasnya, itu wajar karena lambung kita tuh mulai aktif lagi, yang tadinya seharian kan kosong. Jadi kalau misalnya udah makan, udah berbuka puasa, minumnya Herbafomis aja ya. Kalau misalnya nggak ada Herbafomis, ini murah kok, yang nggak sampai 20 ribuan deh harganya, aku lupa kemarin. Jadi kalian boleh check out ya, di bawah sini aku cantumkan link pembeliannya juga. Kalau misalnya masih sering begah-begah nih, masih mual karena habis puasa seharian, ya saran aku konsumsi Herbafomis, bisa beli di apotek terdekat ataupun online ya. Aku cantumkan di bawah sini. Ini bisa mengatasi mual atau kembung, tapi kalau setelah buka 30 menit atau 1 jam ya setelah makan, atau setelah terawih. Setelah terawih, jadi pada saat tidur itu perutnya enakan. Ini enak loh teman-teman, rasanya tuh kayak min-min gitu, ada pedasnya, ada kayak apa sih, pedas, dan juga ada manis-manisnya. Jadi enak, menurut aku itu adem banget di lambung. Setelah 30 menit konsumsi ini tuh perut kita langsung enakan ya. Aku biasanya konsumsi ini. Untuk saat ini masih konsumsi nggak ini, pada saat aku kambuh beberapa waktu lalu ya, yang aku kehujanan itu aku minum ini, alhamdulillah membantu banget. Jadi seperti itu ya. Pasti kalian bertanya-tanya, kok banyak banget sih yang harus kita punya bun? Ya menurut aku sih ya itu agar kita selalu terjaga. Jadi kalau misalnya asam lambung kita naik ya nggak bingung, aduh apa nih yang harus dikonsumsi. Tapi teman-teman satu-satu ya. Kalau aku nih pada saat berbuka sebelum makan apa-apa, aku minum ini dulu ya. Aku konsumsi tepung Gerut setelah minum air hangat. Kalau madu Z-Smack ini aku konsumsinya subuh, biasanya sebelum sahur. Nah kalau ini biasanya ya, kalau lagi kambuh setelah sholat tarawih ataupun setelah berbuka puasa 1 jam atau 30 menit. Nah kalau ini bebas. Nah ini bebas, boleh dikonsumsi pada saat berbuka untuk kayak pengganti teh
atau juga pada saat sahur, setelah sahur juga boleh. Jadi disesuaikan aja ya. Jadi kalian jangan bingung, karena aku itu biasanya hari ini bukannya pakai ini, kan setiap hari itu kita nggak mungkin itu terus ya, berganti-ganti. Jadi kreasikan nih gimana nih agar kalian nggak bosan, kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga video kalian bermanfaat ya, dan yang bertanya semoga lekas sembuh ya, buat kalian yang masih berjuang, yang masih pemulihan, dan yang berpuasa lancar selalu puasanya. Semoga asam lambungnya cepat pulih, cepat sembuh kembali seperti sedia kala dan tidak kambuh-kambuhan ya. Kalian gak usah banyak pikiran, dibawa happy aja, enjoy aja. Kalau kita senang, kalau kita happy, pikiran happy ya, aktivitas kita yang positif, itu pasti cepat kok sembuhnya. Jangan mengeluh. Kalau makin mengeluh itu makin banyak sensasi teman-teman. Seperti itu ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.